apa-apa kan darurat. Masa mau dipindahin ke sini sama wah, dipindahin ke sini lebih bahaya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ari eta pasal hiji pasal. Surutul wudu'i asaratun. Syarat-syarat di dalam wudu itu ada 10. Yang pertama al-islamu. Sebagai orang Islam dia sah wudunya. Selama dia orang Islam sah wudunya. Maka orang kafir tidak sah wudu, atau orang murtad tidak sah, ya. Murtad, kafir selain dari agama Islam wudu tidak sah, walaupun wudunya benar, semuanya betul lah gitu ya. Bahkan lebih afsah dia dibanding kita. Ada orang muslim wudunya asal aja cepet gitu, sedangkan orang kafir wudunya pelan-pelan. Baca doanya juga, Allahumma bayyid wajhi binurika, ya. Tiap ini gerak. Dibaca, waduh luar biasa. Tetap tidak mendapat pahala. Tidak, bahkan tidak sah. Ya. Jadi percuma. Kecuali dia sahadat aku. Nah, tapi wudu yang tadi belum sah tetap. Aduh wudu. Giliran udah jadi orang Islam asal-asal. Giliran masih kafir luar biasa wudunya ya. Dia gila jadi orang Islam. Udah sah, pokoknya sah. Jadi wudu itu yang pertama, harus Islam. Bagi yang KTP-nya masih Kristen nggak bisa. Atau Konghucu, Buddha nggak bisa ya. Kalau Muslim sah. Walaupun darurat ya, darurat. Orang kafir nih, kalau dia wudu sembuh penyakitnya, sah nggak wudunya? Tetap nggak diganjar, sah nggak sah? Sudah wudu aja, yang penting sembuh kan ya. Beruntung dia ya, harusnya dia masuk Islam tuh. Wah, saya mending masuk Islam deh, karena setiap saya wudu penyakit saya sembuh. Ini penyakitnya apa? Pusing, mikirin utang banyak ya. Nanti itu mah bukan penyakit. Itu mah tuh balai ya, balai cobaan. Yang kedua at-tamyiz. Tamyiz. Apa tamyiz? Mengerti. Orang yang sudah paham atau disebut baligh lah ya. Sudah baligh, paham, ngerti. Ada yang baligh tapi nggak paham orangnya, atau ghair mumayyaz, atau disebut majnun. Gila. Orang gila. Udah kebalik kan ya? Gila tapi balik tapi gila. Dia wudu. Nggak sah. Kenapa bisa begitu? Karena dia gila. Jadi wudunya dianggap bercanda. Ya. Orang gila mah walaupun dia wudu rapi nggak sah. Sholatnya nggak sah nanti. Orang gila mah nggak, ngapain aja nggak sah. Zakat nggak sah. Orang gila mah. Jadi udah orang gila mah bebasin aja. Kayaknya dia bebas ya. Padahal mah ditaruh di tempat kepresidenan dia ketampung sih orang gila semua ya Ki. Ya. Setuju nggak? Buat apaan taruh tempat kepresidenan? Cocok itu padahal mau. Kalau yang jadi presidennya Iki nyaranin seperti itu. Nah, itu orang gila dikumpulin di tempat kepresidenan. Terus diceramahin sama presiden. Kan gak nyambung. Jangan-jangan presidennya gila juga. Udah gila. Dasaran ya. Dasaran benar. Kalau nyambung itu baru gila. Karena orang gila itu tanggung jawab pemerintah. Jadi kalau ada orang gila, waalaikumsalam. Mau bangunin Ustaz? Silakan bangunin. Ampura. Jadi ingat bahwa orang gila tanggung jawab siapa? Pemerintah. Mulai dari RT, desa, lurah, kecamatan, terus kabupaten, provinsi, nah presiden. Kalau udah nggak sanggup nanganin nih Pak RT, udah nggak sanggup, kirim ke desa.
Pak ini saya mau nganterin orang gila ada 5 orang. Waduh, kenapa dianterin sini? Sugan bapak pengen mempersunting. Aduh, orang gila. Bukan tanggung jawab keluarganya ya. Tanggung jawab keluarganya kan tanggung jawab keluarga nih. Udah nggak sanggup, itu di tanggung jawabin ke pemerintah gitu. Artinya ada dana pemerintah untuk menanggulangi orang gila. Emang harus wajib gitu. Tapi lebih mahal ya ngurusin yang gila, lebih mahal katanya gitu. Bayar ini yo, bayar itunya gitu. Makanya yang ditanggulangi oleh rumah sakit biasanya orang-orang elit, orang-orang kaya lah. Kalau orang miskin udah dilepas aja. Udah sana pergi kemana kek? Jalan-jalan. Ntar udah pergi kemana belaga dicari gitu. Damai sengaja dilepas. Atau anak kecil belum balik tapi udah mengerti, tetap belum sah wudunya. Tapi untuk belajar boleh, silakan gitu ya. Belajar nih, kita punya anak diajarin berwudu nih, berwudu yang baik seperti ini ya. Dulu bapak pernah ngaji, bapak pernah ngaji kitab Safinah, jadi begini nih wudu ya, wudu tuh diajarin. Oh gitu ya, iya wudu sama tangannya panjang, bajunya digulung dulu gitu. Untuk anak kecil sholat sama nanti nggak sah, tapi dapat pahala, dapat buat siapa? Orang tuanya. Yang ketiga, an-niqa'u anil haidi wan nifas, harus bersih, harus suci dari haid dan nifas. Ini untuk perempuan yang masih nifas, masih punya nifas nih, udah nggak usah wudu, nggak usah sholat, jangan, udah biarin. Kebiasaannya wanita nifas itu 40 hari. Makanya beli aja Indomie nanti alipnya. Sehari satu dapat lagi. Nah, udah boleh nih istri. Maksudnya apa itu? Kan 40 hari, 40 bungkus Indomie. Oh. Iya, jadi 40 hari satu kan ya. Sekardusnya. Ya, ngitungnya biar gampang. Beli sekardus. Nah, kalau udah 40 berarti istri udah diperbolehkan sholat beserta boleh dibikin lagi adonan. Udah siap-siap belum? Biar ngitungnya nggak pusing gitu ya. Nanti kalip kalau sebelum nifas nggak boleh ya? nggak boleh, Oh, boleh. haram. Oh, haram bukan? Kalau nggak sengaja? Nggak boleh gitu. Oh itu kalau nggak sengaja makruh larinya, tapi nanti bisa jadi haram ya. Karena berbahaya. Penyakit berbahaya. Nanti ke perempuannya berbahaya. Kali memang enggak sih. Ke istri kita yang berbahaya, kasihan. Yang harusnya nanti sehat malah jadi penyakit ya. Alhamdulillah. Tahan dulu ya, Alip. Biasanya sih 40 hari. Cuman ada. Jadi saya. Ya, Umar, nanti ada yang 60 hari nih. Wow. Kalau Aing mah mudah-mudahan sih dapatnya yang sehari semalam. Waduh, sakit jerawat tandang ya. Udah. Sehari semalam. Ada yang satu kejerawatan doang. Jadi perempuan nih ngelahirin, aja. Nah darah nipasnya cuma sedikit keluarnya, cerot, ya udah. Oh itu darah itu. Darah. Gitu. Nifas kan setelah melahirkan kan. Yang ini beda-beda ya orang-orang. Iya beda-beda. Ada yang kebiasaannya sih banyaknya 40. Kasihan yang setahun. Nggak ada lah, 60 hari ada. Di Desember ada. 60 hari ada. Oh iya benar ya. Desember sampai Januari. Oh, sedih amat tuh mah 60 hari, 2 bulan. Ada juga yang paling sedikit itu. Kan dia 66 dia 9 bulan kan. Iya. Nah, darah itunya tuh kumpul di situ. Nanti keluarnya dinipas. Full itu keluar terus, pasti itu mah. Kalau yang segejrotan sih itu hitungannya aneh itu. Wanita sedikit aneh. Biasanya banyak keturunannya, gampang punya anak. Kalau yang kebiasa 40 biasalah normal itu ya, normal orang normal. Yang head, nah kalau yang head, tahu kan wanita head berapa paling lama?
paling lama 15 hari. Ingetin tuh. Hari. Ya, Alif, Iki, nanti istrinya tolong diingetin ya. Cuman dihitung, karena kalau istrinya nggak sholat, siapa yang dosa? Suaminya. Soalnya kan udah tanggung jawab. Semua ditanggung kita. Jangankan nggak sholat, buka auratnya aja nih, kita yang nanggung dosanya. Iya, bener. Buka auratnya dia buka aurat di depan orang lain, kita yang kena dosa. Terus nggak sholat udah pasti ya, apalagi sampai mengumbar keburukan suami atau udah. Jadi transfer pemainnya pas salaman Ki. Transfernya yang Iya masih jam kabul tuh, iya. Transfer pemain. Tapi kalau udah nyuruh kitanya, dia nggak mau ngelakuin, tanggung sendiri. Cerain. Jangan, galak amat. Head berapa? Paling lama head 15 hari. 15 hari. Kalau kebiasaan wanita normal 6 hari atau 7. Ada juga yang sehari semalam. Ada. Biasanya calon keturunan banyak. Widih. Yang cepet-cepet. Cari tuh Aiki yang sehari semalam carinya. Tanya. Nanya gitu. Neng, headnya sehari semalam ya. Gua 15 hari. Aduh maaf dulu ya. Jarang banget ya. Jarang. Ya. Jarang banget betul. Berarti ibunya Atta Halilintar tuh. Karena naga banyak. Iya benar. Bisa jadi itu benar. 12. Yang keempat, amma yamna'u usulal ma'i ilal basarati. Yang keempat, mencegah dari perkara yang menyebabkan air tidak sampai ke kulit, ya. Misalkan kayak apa? Ada cat di tangan anggota wudhu tapi ya. Cat, tato permanen ya, itu jangan makanya. Ini mah cat aja dulu lah. Kita kan sering ngecat ya. Oh iya. Rumah baru dicat. Aiki tuh, Aiki yang sering ganti cat mah, hatap pelangi, wih sering banget. Nah ngecat Aiki, pas mau sholat nggak dilihat dia, banyak bintik-bintik taunya, ting. Nah, ganti dulu sholatnya, cuci dulu dihilangin lagi, wudhu lagi, sholat lagi, gitu. Ya, kecuali sih bukan di anggota wudhu, kayak di mana di sini di pundak ya, bebas gitu mah. Itu dengan catatan mandi wajibnya udah bener apa belum gitu. Kalau mandi wajibnya belum bener, ada di anggota badan, tetap harus dihilangin. Mandi wajib. Kan mandi wajib harusnya bener juga. Seluruh anggota tubuh terkena air gitu. Ini wudhu, habis ngecet, nah nempel di sini bintik di kaki, kadang suka banyak ya nggak kelihatan bintik-bintik. Dihilangin dulu tuh itu Auma, dihilangin ya. Kalau nggak mau hilang pakai apa? Tenor berarti. Tenor masih belum hilang, disilet aja. Kakinya hilang. Suka di itu tuh di sela-sela kuku. Betul juga ada. Nah itu ya kotor-kotor nih. Nah misalkan ini kuku panjang, hitam kukunya, wudhu. Kan itu nggak kena ke sini nih ya. Kehalangan sama yang hitam. Nah itu harus dihilangin dulu, dikorek dulu. Set, pakai paku kayak apa ya? Mesin bor. Kebiasaan kita mah itu sih, cat, habis ngecat biasanya, kalau enggak kok kuku kotor ya, yang di kaki kukunya hitam misalkan tuh ada. Atau kebiasaan kita lagi apa? Biasanya Iki? Cutek. Cutek mah di sini. Oh iya. Nah itu yang pacar-pacar yang suka dipakai ke sini itu apa cewek tuh? Henna. Henna gimana itu? Itu gimana? Tergantung henanya, kalau misalkan ke kulitnya benar-benar air nggak masuk, ya enggak, harus dihilangin dulu. Tapi kalau kan ada yang kulit pacar Arab mah enggak ya, tembus ke kulitnya. Ya pacar Arab itu, nah itu mah boleh. Ya. Kayak tato permen itu kan yang suka gopean. Yang Gitu. Dihilangin aja udah bisa. pantai. Nah, itu benar. Yang kelima wa alla yakuna ala udwin mayughayyirul ma'i. Yang kelimanya jangan sampai ada anggota wudhu ketika terkena air itu ngerubah air. Seperti apa? Pakai minyak. Tangan kita dikasih minyak. Minyaknya full. Minyak apa sebenarnya Ki? Yang dari minyak itu bahan. Jelantah. Ini dari bahannya itu disebut apa sih?
Cek minyak. Kembang minyak apa disebutnya? Nih, ini mah nih, itu minyak. Aman aja lah. Astagfirullah. Nggak tahu gua. Jadi dia mah benar-benar minyak, bukan campur air lagi, dicampur apa lagi itu kan ada minyak yang suka dicampur-campur itu ya. Iya. Itu macet hilang wanginya udah. Ini mah benar-benar dipakai lama hilangnya tuh. Bahkan air aja nggak Parfum maksudnya parfum. melewati. Iya. Iya minyak parfum. Biang pokoknya. Biang minyak kan, biang minyak tuh, biang minyak nih. Dia kan lama hilangnya. Setetes di kadang, wih deh, 2 tahun baru hilang. Nggak ada lah, gitu ya. Setetes. Nah itu ketika wudhu bisa ngerubah, maksudnya air itu nggak ke situ, ngelewatin dia, ngeng, itu harus dihilangin dulu. Waterless. Water base ya, water base, widih. kelor. Iya, dan kalau kan air ngecelup gitu ya, kayak daun talas gitu. Jadi kulitnya aja jadi kayak daun talas. Wih, air lewat aja, aku lewat aja nih. Nah, itu ada minyak yang kayak gitu. Kalau di Arab ada minyak Ja'faron namanya. Tuh, minyak Ja'faron mahal emang kalau yang asli mah. Ini mah kalau yang Ja'faron gocengan. Itu mah ya begini hilang, kadang yang gitu hilang. Itu harus dihilangin dulu. Hilangin. Yang keenam, wal ilmu bi fardiyati, harus tahu kefarduan wudu. Rukun-rukun fardu-fardu wudu harus tahu. Yang berapa fardu wudu kemarin? 6. 1 niat, 2 mencuci muka ya. Jadi sekalian nih niat sama mencuci muka dibarengin. 3 mencuci kedua tangan, tangan kanan, tangan kiri. 4 membasuh yang ada di atas kepala. 5 mencuci kaki kanan kiri. 6 tertib. Itu harus hafal. Jadi kumur-kumur, istinsaq ya, masukkan air ke hidung itu nggak perlu. Kalau lagi puasa, sunnah. Kalau lagi puasa mah nggak usah. Langsung aja yang penting-penting aja. Muka, kanan, kiri, nih, kepala, terus kaki. Ini ge sunnah. Oh ini sebenarnya. Sunnah gitu ge. Tapi kalau syarat doang nggak apa-apa. Lagi puasa nih, syarat mau dicuci boleh gini aja. Malah pas kalau lagi puasa mau kumur Wow, paling lama. wow, pakai gayung. Ember, lagi lah ember. Giliran puasa. Pulang mau kumur. Keluar dikit. Nggak ada. Aduh, ya Allah. Kata Allah sengaja nih. Itu kebiasaan kita ya, giliran puasa. Wow, tapi giliran itu. Nah itu yang keenam, jadi harus tahu tuh ketika wudhu itu harus tahu mana yang wajib, mana yang sunnah, mana yang fardu. Nah gitu. Yang ketujuh, wa alla ya'taqida fardhan min furudihi. Nah yang ketujuhnya gak boleh fardu ditekadkan sunnah menjadi sunnah. Fardu wudhu atau fardu, sunnah ya sunnah. Kalau bisa sunnah dijadikan fardu. Jangan dipardu dijadikan sunnah. Contoh cuci muka. Nggak malas cuci muka nih habis make up. Wih, mau jadi pengantin. Kan make up nanti ya. Akhirnya dikepinggirin. Nah itu. Padahal bagusan udah dibanding make up. Pas dipoto bercahaya. Wih, sampai nggak kelihatan muka alimnya nanti. Kok ini ada istrinya doang. Wih, alimnya nggak kelihatan ya hanya karena habis wudu. Wih, subhanallah. Tapi rugi ya mas wudu mah. Nanti nggak megang amplop. Kan mau ngasih apa? Punya wudu. Masukin ke sebelah aja. Sekarang udah gope ya. Wah, Scan QR. tapi masih nerima kali ya? Nggak dimasukin langsung ke kotak? Langsung ini Ke kotak aja? Terus yang sistem makannya juga nggak makan di tempat Wih, jadi itu langsung. bungkus? Iya. Oh ikut lah salah sama Iki ikut. Gitu. Iki. Tapi kalau yang kayak dari keluarga mah ada disediain tempat. Enggak ikutnya mah mau 3 kali balik, 5 kali balik ya Iki. Iki masuk duluan. Muter. Udah dapet balik lagi. Balik lagi. Oh gitu nanti. Iya, tapi kalau yang dari keluarga enggak Boleh, ada. boleh. Gitu ya sampai segitunya di orang ya. Iya. Di kita udah enggak. Doang tadi kayak nikah ini. Bohong pada masker. Nggak makan di tempat tuh. Ya, malah di yang lain lebih takut. Kalau untuk daerah kita Tangerang cuek aja. Cuek, iya. Apalagi di sono Pandeglang. Iya. Ya, saya ragu udah. Apa itu corona? Anak sekolah biasa, luar biasa.
Jadi jangan ya sampai keparduan dijadikan sunnah, kayak cuci tangan. Nanti sedikit aja cuci. Padahal itu wajib. Sampai sini ya, sampai sikut ya. Lebih boleh ya, segini gak boleh. Tapi yang nggak ada tangannya gimana? Nggak ada tangannya, ujungnya doang tel-tel. Iya, ujungnya doang. Ini misalkan syarat doang nih mas, syarat ya, dia nggak punya tangan jangan diganti, nggak punya tangan dari sini sampai ke badan. Syarat doang. Gimana yang nggak punya kepala? Ayo. Iya. Nggak ada lah. Yang nggak punya kepala nggak wudu dia. Nggak. Pasti yang nggak punya kepala mah. Jalan lewat lah. Kalau nggak punya kaki, nggak punya tangan masih banyak. Ini yang nggak punya kepala wudu, lari. Ya. Iki punya temen nih, temen Aiki nggak punya kepala, masih wudu, gimana itu? Udah lari aja mending, nggak usah dibahas, udah lari aja, lari. Ya. Karena jarang yang punya kepala mah hidup ya, jarang. Nggak ada. Kayak ayam. Ular. Di sini masih lari. Yang kedelapan, ingat al-ma'u at-tahur, pakai air yang suci. Kemarin udah dibahas di depan, air suci itu air yang bisa mensucikan. Ada air najis, tidak bisa mensuci. Ada lagi mustakmal, suci tapi tidak mensucikan. Ingat, mustakmal itu apa? Air bekas pakai atau air suci kurang dari 2 bulan. Ya. Jadi toren nih, misalkan punya toren kurang dari 2 kula, 300 liter, kan kurang dari 2 kula. Itu harus hati-hati, kalau kejatuhan najis, ya najis. Makanya beli torennya agak gede ya, bak air penampungan air yang gede. Terus di rumah nih bikin apa tuh? Kolam, bak, ya, jolang, bisa bilang ya jolang. Jolangnya kecil, kurang dari 2 kula, nggak boleh tuh kalau mau dipakai wudhu, ya. Takutnya ada najis, cicak, apa kan nggak ditutup pastinya ya. Nah, jadi mending udah shower aja, shower. Wide, murah ini sekarang shower ya. Ini kan zaman dulu mah yang di Pandeglang waktu itu kayak ada kolam gede gitu, terus dia gayung-gayung. Itu mau boleh. Langsung udah nyelam ya boleh. Kan, Ya. Nyelam boleh. Ya. Langsung ngambil gitu. Nggak usah jijian malah itu air doanya itu. Kan setiap wudu doa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Itu air doa. Tapi emang gede banget tuh. Segini ada dia. Oh iya, gede banget. Dulu di dalam ada. Udah dibongkar. Dijadiin keran, jadi pakai keran. Padahal mending pakai kayak gitu gitu. Kalau pulang Emang ke Pandeglang kotor kadang ya sampai enggak sih ya, tapi bersih aja. Bersih aja. Rajin itu mah rajin. Iya, yang bersihin siapa? Kalau di daerah kita mah banyaknya sampai hijau. Kita nggak ada gitu. Biasanya di ikan ini ikan betik ya, ikan betok gitu. Kita di daerah tempat ibu tiap masjidnya masih gitu. Anda bilang sana masih kayak gitu. Mempertahankan adat istiadat. Karena itu nanti air karena banyak doanya nih bisa jadiin obat gitu. Misalkan lagi sakit perut, ke situ aja minum itu, insya Allah mencret sembuh. Kan woi itu tiap 5 waktu didoain. Tapi emang Terus? ini apa suka di apa sih namanya? Kalau dipindahin ke ember terus buat pakai mandi. Banyak ya kan doa. Cuman bingung itu airnya nggak habis dari mana. Ya ini kali ngambil dari mata air, ngalir. Di bendung. Ya, sedikit lagi yuk. Yang keberapa tadi? Yang ke-9, waduhulul waktu, harus masuk waktu. Masuk waktu ini bagi yang daimul hadas. Contoh, ada orang daimul hadas. Daim hadas itu kayak orang anusnya nih dipindahin ke sini itu. Ada kan dia? Pengobatan ini mah ya. Nah, kan kalau dari sini berak katanya suka nggak kerasa kata dia. Pak itu kalau mau BAB kerasa nggak ada tang bau aja awalnya. Oh, beda dengan di anus yang di sini. Beda itu. Nah itu kan daim hadas, dia bawa najis ya. Sholat gimana? Udah sholat aja, biarin, gak apa-apa kan darurat. Masa mau dipindahin ke sini sama? Wah dipindahin ke sini lebih bahaya.
Nggak mau keluar sendiri. Aduh. Banyaknya dipindahin ke sini udah inilah ya. Terus pernah dia nanya, yang sakitnya nanya, saya ini anusnya dipindahin ke sini, kalau sholat gimana? Lanjutkan, jangan takut. Ketika keluar gimana? Lanjutkan sholat sampai beres. Nanti najisnya berantakan, biarin lanjutkan. Nggak apa-apa, darurat. Orang penyakit kok. Masa dia mau Allah nggak kerasa? Berhenti, wudhu lagi, mandi dulu. Allah, mandi lagi, nggak sholat kayaknya. Ya, gitu. Satu lagi, ada lagi wal mualah yang terus menerus. Nah, yang seperti tadi, udah mah dia mah sahnya tapi harus masuk waktu doang ya Iki ya. Contoh, zuhur nih nanti, wudhu langsung sholat zuhur, terus menerus aja udah biarin, walaupun itu keluar najis, terus aja biarin sampai beres sholatnya, udah beres. Nanti ketika asar wudhu lagi. Bagi yang kayak gitu tapi ya, ada juga sih yang katanya penyakit kentut aja deh. Orang kentut bulu, dia mau sholat tut, nah udah biarin wudhu aja, sholat terus, udah sholat sembuh. Iya nggak sholat sembuh, sholat lagi nggak usah, udah sembuh, udah diterima gitu. Islam mah tidak memberatkan. Udah terima, nggak usah ribet ya. Ada kan banyak penyakit kayak gitu ya. Ada. Nih dipindahin di sini, terus ada lagi yang setelah itu apa itu? Sama ini deh menyebabkan dia ribet nih sama apa istilahnya? Oh ini operasi ini diambil, khususnya diambil, ya khususnya diambil alhamdulillah. Gimana tuh kan itu keluar itu yang nggak kerasa ya, datang kencing aja kata dia, kencing aja. Gimana udah lanjutin aja sholatnya. Tapi bapak mah nanti kalau mau sholat wudhu lagi, harus wudhu lagi, karena ibaratnya dahulu waktunya itu dia mah udah kepake sekali doang. Kan biasanya ada tuh yang dari maghrib disambung. Sampai sampai subuh juga nggak batal ada. Aiki, dia mah dari zuhur nih nggak batal nih, terus 4 hari nggak batal dia mah, nggak kentut 4 hari. Dikeluarin dari sini dia mau. Kalau nggak batal ya, derap nggak batal, wudhu nggak batal wudhu ya, nggak batal wudhu. Tapi kalau belakang batal. Ini harus mau kentut nih. Ada di air itu 4 hari nggak batal. Subhanallah. Orang ketemu cewek, salam aja gini ya, ketemu cewek. Iya. Kan Aiki mah ini keturunan Banten dia, Sultan Hasanuddin Banten. Ya, kan kalau Sultan Hasanuddin Banten mah 6 bulan nggak buang air, nggak BAB 6 bulan. Iya. Aiki 4 hari, wih deh. Jago lagi. Kan puasa terus, puasa. Ya, iya bisa. Puasa terus mah, kalau puasa terus mah emang iya. Iya sih. Nggak ada masuk. Berarti pas hari kelima langsung diumumin di masjid. Aduh, iyalah lemes kita mau nggak kuat ya. Mikirnya kan kita kalau nggak makan lemes, kurang tenaga, nggak minum kurang dehidrasi. Kita mikirnya gitu ya. Kalau nanti kalau udah muhlis nggak mikir kayak gitu, nggak makan, nggak minum, kenyang terus. Karena yang ngasih kenyang Allah, yang ngasih haus Allah juga. Gitu. Jadi itu mau udah tinggalkan Aiki itu udah beda. Kita mah nggak usah ngikut-ngikutan Omar ya. Omar dulu ya, udah muslim aja mau mumin dulu. Ini mah Aiki khusus dia mah. Aiki mah tuh main badminton ya, main badminton orangnya. Ruhnya mah di Mekah. Coba aja dia alih ke sana ke Mekah gitu. Lu Aiki lagi. Allah. Wih, Zikir. Ngapain di sini? Iya, zikir subhanallah. Ada yang mau ditanyakan? Coba. Tuh. 10. Nah, itu syarat semuanya harus kumpul ketika kita berwudu. Kalau salah satunya nggak ke bawah, nggak sah. Contoh, dia wudunya rapi ya, terus ditanya fardu wudu tahu, terus sunahnya tahu, tapi kafir. Bisa. Gitu. Sama lah kayak nyari kerja, syaratnya apa aja nih? Harus ke semua kan ya? S1 harus S1. Umur 20 gitu. Sama ini nih, ketika kita beribadah syaratnya harus seperti ini, terbawa seperti ini gitu.
Cuman untuk yang tadi yang daimul hadas boleh dia mah ya. Kayak tadi kan dia ribet lah, itu kasihan. Terus yang nggak punya tangan, ya udah darurat kan ya, wudunya seala kadarnya. Nggak punya tangan masa begini, nempel ini ke sini, itu kan nggak punya tangan. Cuci mukanya gimana? Cuci muka itu langsung dia gitu iki. Udah itu sah, udah. Kan air langsung ngocor ke sini. Mungkin Ya. niat ya yang Ya, sambil niat dia. Ayo, ada ditanyakan nggak? Paham lah jelas ya. Ya, paslun wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah.